Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan derajat yang sahih dari Shaddad bin Al-Had radhiyallahu anhu qala jaa Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shaddad menceritakan seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amana bihi, lalu kemudian orang Arab Badui ini menyatakan keimanannya kepada Nabi. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, uhajir ma'ak, aku akan hijrah bersamamu." Artinya kejadian ini terjadi di kota Makkah sebelum hijrah. Nah, kemudian laki-laki ini tidak disebutkan namanya di dalam hadis, dia ikut hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika terjadi perang Khaybar, Arab Badui ini ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Dan akhirnya mereka memenangkan pertarungan itu. Lalu tersisalah ghanimah, harta rampasan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi harta rampasan perang tersebut kepada semua sahabat yang terlibat perang. Lalu kemudian Rasulullah berpesan kepada sahabat, satu unta tolong berikan kepada Arab Badui tadi, yaitu bahagian daripada ghanimah tersebut. Lalu sahabat membawa unta tersebut kepada Arab Badui. Lalu orang Arab ini bertanya kepada sahabat, "Ma hadza?" Apa ini katanya? Sahabat menjawab, "Hadhihi qismatun qasamahu Allahu laka, qasamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam laka." Ini adalah bahagian yang dibagi oleh Nabi untukmu. Fa akhazahu faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil unta tersebut, dia terima, lalu kemudian dia segera membawa unta tersebut menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ma hadha?" Rasulullah menjawab, "Hadza ma qassamtuhu lak." Inilah bahagian yang kuberikan untukmu dari ghanimah. Langsung dengan spontan orang Arab ini, Arab Badui ini menjawab, "Ya Rasulullah, la attabi'uka li hadza." Sungguh aku tidak mengikuti perang dan aku tidak berhijrah bersamamu lalu berperang bersamamu untuk mendapatkan ini. Aku tidak bermaksud untuk mendapatkan ini. Walakinni attabi'uka, tetapi aku mendatangimu, beriman kepadamu, berhijrah denganmu, lalu berperang bersamamu. Liurma hahuna, kata dia, supaya ketika berperang, wa huwa yushiru ila khalqih, supaya aku ketika berperang ada anak panah yang menancap di leherku, wa huwa yushiru ila khalqih,
lalu kemudian dia menunjukkan ke tenggorokannya, bisahmin fa uqtalu wa adkhulul jannah, dan aku berharap aku mati, aku syahid, lalu aku masuk surga. Hanya itu yang kuharapkan ya Rasulullah. Jadi dia mengembalikan ghanimah itu ke Nabi, lalu dia mengatakan bahawa yang dia ikut perang bukan untuk harta, yang dia ikut perang adalah untuk mendapatkan kesyahidan. Lalu dia tunjukkan bahagian yang dia ingin dilemparkan panah oleh musuh. Dia menunjukkan bahagian tenggorokannya. Aku ingin mati di sini ya Rasulullah. Anak panah aku harapkan menancap di sini ya Rasulullah. Aku mati lalu aku masuk surga. Fa adkhulul jannah. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? In tasduqillah yasduquka. Kalau benar-benar engkau jujur harapan ini kepada Allah, maka Allah akan mewujudkan kejujuranmu. Nabi menjawab, kalau engkau benar-benar niatmu jujur untuk mati syahid, maka Allah akan mewujudkan kejujuranmu. Kemudian tidak lama terjadilah perang, dan akhirnya ternyata dia termasuk korban yang syahid. Sahabat membawa jenazahnya ke hadapan Nabi, dan tepat di tempat yang dia tunjuk, satu busur panah menancap di tenggorokannya. Dibawa jenazahnya ke hadapan Nabi, lalu Nabi bertanya, huwa, ini orang kemarin yang mendatangiku, yang mengatakan bahawa dia ingin anak panah menancap di lehernya? Naam ya Rasulullah. Sahabat menjawab, benar ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Laqad sadaqa wa sadaqahu Allah. Dia telah jujur dan Allah mewujudkan kejujurannya. Benar-benar satu anak panah tepat seperti dia tunjuk, disitulah dia meninggal. Lalu kemudian Rasulullah menyuruh untuk diurusi jenazahnya, lalu dikumpulkan sahabat. Rasulullah mengkafankannya dengan jubahnya, bijubbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilepaskan jubah Nabi, lalu diselimuti orang Badui ini, lalu Rasulullah mensalatkannya. Dan setelah salat, Rasulullah berdoa dan didengarkan oleh sahabat, Allahumma haza abduka, ya Allah, hambamu ini kharaja muhajiran fi sabilika fayuqtal syahidan wa ana syahidun ala zalik. Ya Allah, hambamu ini keluar dari rumahnya, berhijrah bersamaku, lalu dia berperang bersamaku, dan dia kemudian syahid di atas keinginannya itu. Ya Allah, akulah yang menjadi saksi untuknya di dunia dan di akhirat, kata Rasulullah. Jamaah melakukan Allah, hadis ini ditulis di dalam banyak fasal atau banyak bab hadis yang menunjukkan apabila seseorang jujur imannya kepada Allah, maka Allah akan mewujudkan kejujurannya. Sejauh mana kita berharap surganya dengan jujur, maka Allah akan memberikan surga itu. Sekarang bertanyalah pada diri kita sendiri, apakah kita sejujur orang tersebut yang telah meninggal meminta syahid kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang meminta, man sa'ala syahadah, barang siapa yang meminta kesyahidan, dia terus berusaha untuk syahid, dan ternyata dia meninggal di atas kasurnya, tetap dalam hitungan Allah dia adalah orang syahid. Dan ini terjadi pada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, berpuluh perang dia menangkan, tapi ternyata panglima ini meninggal di atas kasur. Dia menangis, dia tangisi dirinya kenapa dia tidak bisa syahid di medan perang, sedangkan seluruh pasukan yang dia pimpin syahid. Tapi dalam catatan Allah, dia adalah seorang syahid. Maka iman itu kejujuran kita, dan yang paling tahu kejujuran kita adalah sanubari kita. Di waktu kita mengucapkan iyyaka na'budu, kepadamu lah ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami meminta tolong ya Allah. Jujurkah kita mengucapkan itu? Atau itu hanya hafalan dari SD kita? Benarkah kita menghabiskan hari-hari kita untuk na'budu, untuk menyembah Allah? Benarkah bahwa semua yang kita lakukan tujuannya menyembah Allah?
Benarkah yang kita mencari rezeki hanya untuk menyembah Allah dengan cara memberi nafkah yang jujur karena ridha Allah kepada anak dan isteri kita? Benarkah semua hasil gaji kita sisihkan bersedekah karena Allah? Benarkah hari-hari kita lebih banyak ibadahnya daripada hidup untuk dunianya? Bukankah orang hari ini di saat telah capek dengan dunia baru beribadah? Sudah capek nonton televisi, kemudian baru salat 2 rakaat. Bukan capek baca Al-Quran baru nonton sebentar, tidak, tapi capek nonton baru baca Quran. Jujurkah kita pada diri kita sendiri? Waktu kita mengucapkan iyyaka nasta'in, jujurkah kita setiap masalah kita mohon kepada Allah? Lalu kenapa kita panik di saat Allah memberi musibah? Kenapa kita terlalu panik saat-saat Allah memberikan sesuatu pada kita seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi? Seakan-akan tidak ada hal yang bisa diselesaikan oleh Allah. Kita tidak mengangkat tangan kita kepada Allah. Jujurkah kita dengan kalimat itu? Maka kita fikirkan diri kita sendiri. Waktu kita menyebutkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, salatku, kurbanku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Tapi sayangnya orang hari ini ucapannya mengucapkan itu bahkan berkali-kali dalam sehari, tapi begitu hidupnya dijalani ternyata dia hidup untuk dunianya. Maka semakin jujur seseorang kepada Allah, semakin dekat dengan apa yang dia harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah menyebutkan waktu menyambut Ramadan, Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini indikasinya apa ketika Allah memanggil orang beriman? Maknanya Ramadan itu hanya diterima bagi mereka yang benar-benar beriman, percaya kepada Allah, percaya dengan semua janji Allah, percaya di saat Allah melalui lisan Nabi-Nya mengatakan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, diampunkan segala dosa hamba bagi yang menginginkannya. Dia percaya bahwa ada satu surga bernama Ar-Rayyan. Dia percaya bahwa ini tempat yang bisa membuat kita terhindar dari api neraka. Dan bukti percaya itu apa? Jujur itu pelampiasannya pada perbuatan. Bukan hanya lisan, tapi aplikasinya pada perbuatan. Dulu kita mengatakan cinta kepada seorang wanita yang kemudian menjadi istri kita. Bukti cinta itu apa? Kita datangi orang tuanya, lalu kita siapkan mahar untuknya. Berarti kita membuktikan kejujuran lisan kita. Maka ada orang yang disebut dengan cinta monyet, itu bahasanya saja, love you, love you, love you. Mahar tidak ada, tidak pernah datang ke orang tua, kerjanya cuma pacaran, pembohong besar. Apakah kita akan menjadi orang seperti itu? Hanya mulut kita saja yang mengatakan kita beriman ke Allah. Orang bukti datangnya beriman ke Allah dalam Ramadan, dia akan serius dalam Ramadan. Betul-betul hatinya merindukan surga dalam Ramadan. Maka siang malam dia isi dengan hal-hal yang disuruh oleh Nabi SAW. Sampai berbuka puasa pun dia serius mengikuti Nabi-Nya dengan kurma. Kadang-kadang sudah belajar Nabi berbuka dengan kurma, tapi tetap saja bakwan dan risol yang dia makan pertama. Ini menunjukkan apa? Kecil saja sudah tidak serius. Yang kecil saja sudah tidak serius. Maka jemaah melakukan Allah, perlulah kita jujur kepada Allah untuk mengharapkan Allah mewujudkan kejujuran kita. Sayang orang hari ini merindukan surga, kalau kita tanya mengatakan bahwa Masya Allah saya merindukan surga, merindukan surga, tetapi dia perbuatannya tidak mirip dengan orang merindukan surga. Dia masih terus bermaksiat, sedangkan maksiat adalah penjauh dari surga. Mulut saja mengatakan rindu surga, di saat dia lihat orang tuanya, maka tidak ada perasaan untuk membuat jembatan antara orang tuanya menuju surga. Seharusnya dia jujur. Kalau betul-betul ingin menjadikan orang tua bahagian daripada jembatan menuju surga, maka dia seharusnya mengabdi pada orang tuanya. Kalau dia berada jauh dari orang tuanya, paling kurang dia berikan rezekinya kepada orang tuanya. Ini bilang saja mencintai orang tua, bilang saja bahwa birrul walidain. Ketika orang tuanya sakit sedikit pun dia tidak jenguk. Kalau orang jujur kepada Allah mengharapkan surga, maka anak istrinya dia akan didik untuk menjadi penjembatannya menuju surga. Orang tua semua akan melihat anak-anaknya supaya dia bisa masuk surga melalui tangan anaknya.
dengan mendidiknya, dan anak-anak semuanya akan melihat orang tuanya sebagai hal yang begitu mudahnya mereka masuk surga. Maka yang perlu kita ingat bahawa semakin jujur hati ini masuk surga, ingin masuk surga, maka semakin cepat Allah mengabulkan permintaan itu. Maka berhati-hatilah menjadi orang yang hanya lisan saja mengatakan rindu ke surga, tapi tidak melalui perbuatannya. Contohilah sahabat tadi yang baru hijrah bersama Nabi, jujur sekali ingin mati syahid. Hari ini kita kalau ditanya pingin mati syahid, mandum begah pingin mati syahid, tetapi but ada kedai kopi. Mati syahid tapi semuanya ingin berada di kedai kopi, kerjanya minum kopi pancung, makan satu kuih, lalu pingin mati syahid. Suruh baca Quran tidak mau, pingin masuk surga, hidup siang malam di kedai kopi. Gimana cara? Benci ke kafir, katakan benci ke kafir, ku benci ku dengan kafir. Udip ura-ura lang kafir. Yang pegah benci ke kafir, subhanallah. Makanya hadis tadi dicantumkan oleh para ulama di dalam bab kejujuran untuk mendapatkan ridha Allah. Maka Allah lah yang tahu siapa kita. Allah lah yang tahu bagaimana hati kita menghadapi Ramadan. Ada yang menghadapi Ramadan hanya sekedar saja karena sudah tidak mungkin menyelang ke Syawal, terpaksa Ramadan dulu. Ada yang model begitu. Ada yang betul-betul gembira menghadapi Ramadan. Ada yang berusaha mengkhatamkan Quran berkali-kali. Ada yang betul-betul salat duha berulang-ulang. Ada yang setelah salat subuh tidak bergerak setelah salat subuh, hanya untuk mendapatkan pahala haji dan umrah melalui salat 2 rakaat penutup jamaah dari setelah salat subuh. Subhanallah, semua tergantung pada kejujuran kita masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan semangat kita untuk menghabiskan sisa-sisa Ramadan bersama kekuatan kita di dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.